suatu tingkat di mana segmen pasar itu cukup luas, cukup besar, dan cukup menguntungkan untuk dilakukan kegiatan pemasaran tersendiri. Yang dimaksudkan cukup besar, cukup luas, dan cukup menguntungkan itu adalah ketika kita akan memasarkan produk itu kepada suatu pasar atau konsumen, kalau pasar itu tidak menguntungkan, itu kenapa harus dilakukan proses pemasaran? Nah, seperti itu. Kenapa kita menjual ke lokasi pasar yang tidak menguntungkan? Jadi sebelum kita melakukan proses penjualan, kita harus melihat lokasi itu kira-kira menguntungkan atau tidak. Lokasinya itu luas atau tidak, ataukah pasarnya itu besar apa tidak. Pasar di sini adalah konsumen atau pelanggan yang kita bidik, pelanggan yang kita targetkan. Nah, kalau misalkan ternyata konsumen di sana kita cuma bisa menjual ke 4 orang saja, loh lah kok 4 orang aja, pasti keuntungan yang kita dapatkan tidak sesuai dengan biaya yang kita keluarkan. Tapi ketika kita bisa mendapatkan 4 juta konsumen misalkan di dalam suatu lokasi itu, berarti itu termasuk ke dalam segmentasi pasar yang menguntungkan. Nah, kita berarti boleh memasarkan atau menjual produk di lokasi tersebut. Jadi kita lihat lokasinya itu menguntungkan atau tidak, besar atau tidak, konsumennya itu banyak atau tidak. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan cukup besar atau substantiality. Selanjutnya adalah dapat dibedakan. Dapat dibedakan ini suatu tingkat sejauh mana segmen pasar itu sangat berbeda dan memberikan respon yang berbeda pada bauran pemasaran yang berbeda. Contohnya di sini adalah ini untuk penjualan es krim. Jadi es krim itu disukai oleh banyak orang, ada orang dewasa dan orang anak-anak dan dewasa pun juga menyukai es krim. Ketika orang dewasa dan anak-anak itu juga memberikan respon yang sama, misalkan memberikan, yang dimaksud dengan memberikan respon yang sama ini adalah mereka menyukai produk es krim itu. Nah, kita bisa mengatakan bahwa segmen pasarnya sama. Tapi kalau misalkan orang dewasa dan orang anak kecil itu menyukai produk es krim dengan tipe yang berbeda, misalkan ternyata anak-anak itu lebih suka es krim rasa coklat, sedangkan orang-orang dewasa atau orang-orang tuanya itu lebih menyukai es krim rasa teh hijau atau rasa vanila. Nah, itu kan berarti responnya beda. Itu bisa kita sebut dengan dapat dibedakan atau segmen pasar yang berbeda. Jadi ketika anak-anak kecil dan orang-orang dewasa itu menyukai rasa yang sama atau dengan bentuk yang sama, nah itu kita bisa sebut dengan segmen pasar yang sama. Namun ketika respon yang diberikan oleh anak kecil dan orang dewasa itu berbeda, contohnya kayak orang dewasa itu lebih suka yang ukurannya besar, sedangkan anak kecil itu lebih suka yang kecil-kecil aja, mereka lebih suka yang sekali digigit langsung habis. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa disebut dengan segmen pasar yang berbeda. Jadi ketika kita ingin memasarkan barang atau melakukan segmentasi pasar, kita bisa membedakan segmentasi pasar yang dituju seperti apa. Apakah kita ingin menjual ke orang dewasa, ke orang kecil, dan di sini disebutkan pada bauran pemasaran yang berbeda. Pada bauran pemasaran yang berbeda itu kita mengenal dengan istilah 4P. Ada produk, ada harga, ada tempat, dan distribusinya, dan promosi. Nah, produk pemasaran yang berbeda itu apakah harganya yang diinginkan sama, misalkan 500, apakah sama-sama 500, atau ternyata anak kecil itu lebih suka harga es krim yang harganya 500 aja, sedangkan orang dewasa itu bisa membeli harga es krim yang lebih mahal. Nah, seperti itu. Jadi dapat dibedakan. Selanjutnya adalah dapat ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti di sini adalah suatu tingkat di mana program-program yang efektif dapat dirumuskan untuk menarik dan melayani segmen-segmen tersebut. Jadi, segmentasi pasar yang baik atau segmentasi pasar yang akurat itu adalah yang bisa ditindaklanjuti. Ketika kita tidak bisa menindaklanjuti atau tidak bisa melanjutkan segmentasi itu, kenapa harus dilakukan? Nah, seperti itu. Jadi, yang harus diperhatikan adalah segmentasi pasar itu adalah penggolongan atau pengelompokan pasar. Pasar itu adalah konsumen atau pelanggan. Jadi istilah lain dari segmentasi pasar itu adalah penggolongan konsumen atau pelanggan yang
inginkan. Untuk ini teman-teman 5 faktor syarat untuk melakukan segmentasi pasar ada yang ditanyakan. Dapat diukur, dapat dimasuki, cukup besar, dapat dibedakan, dan dapat ditindaklanjuti. Mbak Uswatun Hasanah paham. Teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Mbak Sulastri paham. Mbak Nurlela lanjut. Nah, kalau ada yang ditanyakan langsung ditanyakan ya teman-teman. Saya lanjutkan lagi ke slide selanjutnya. Sekarang kita belajar tentang penentuan pasar sasaran. Masih ingat pada awalnya kita adalah melihat peluang atau peluang-peluang yang ada. Jadi setelah mengidentifikasi peluang-peluang yang ada pada segmen-segmen pasar yang ada, perusahaan itu perlu melakukan penentuan pasar atau penargetan pasar. Jadi ada tiga hal yang paling penting di dalam manajemen pemasaran. Yang pertama adalah segmenting, yang kedua targeting, dan yang ketiga adalah positioning. Nah, segmenting di sini lebih kepada tadi pengelompokan masyarakat atau pengelompokan pelanggan-pelanggan. Jadi kita ada segmen pasar. Nah, kita bagi segmen pasarnya seperti apa? Apakah segmen pasar untuk anak kecil, untuk orang dewasa, ataukah segmen pasarnya kita lokasi di Jakarta, di Surabaya, untuk iklim yang seperti apa? Iklim musim panas kah? Iklim musim dingin kah? Untuk agama apa? Agama Islam kah? Agama Buddha kah? Nah, seperti itu. Itu termasuk ke dalam proses segmenting. Selanjutnya kita targeting. Targeting di sini adalah kita menargetkan pasar mana yang kita tuju. Kita menentukan pasar sasaran kita yang seperti apa. Nah, itu disebut dengan targeting. Dan yang selanjutnya adalah positioning. Nah, ini kita mulai menginjak lebih dalam. Jadi, ada yang kita sebut dengan targeting. Alternatif strategi untuk memilih pasar sasaran atau target pasar. Jadi, di dalam target pasar ini, kita mengenal istilah ada tiga alternatif strategi. Tiga alternatif strategi ini, yang pertama adalah undifferentiated marketing, yang kedua differentiated marketing, dan yang ketiga adalah concentrated marketing. Untuk yang pertama, strategi target pasar pertama adalah undifferentiated marketing, yaitu perusahaan meninjau pasar secara keseluruhan, di mana perusahaan itu memusatkan pada kesamaan-kesamaan kebutuhan konsumen. Lebih jelasnya, mengembangkan produk tunggal yang dapat memenuhi keinginan semua orang atau banyak orang. Jadi, strategi target pasar yang pertama adalah undifferentiated marketing. Ini, ia memfokuskan pada kesamaan-kesamaan kebutuhan konsumen, dan ia hanya mengembangkan satu produk tunggal. Contohnya perusahaan Coca-Cola. Nah, Coca-Cola di sini pada awalnya ia melihat bahwa kesamaan kebutuhan konsumen, ternyata konsumen itu menginginkan produk yang menyegarkan, dingin, dan rasanya manis. Nah, perusahaan itu hanya melihat kebutuhan konsumen seperti itu dan mengembangkan produk tunggal karena ia tidak mengembangkan produk yang banyak. Nah, itu disebut dengan undifferentiated marketing. Biasanya disebut dengan mass marketing, yaitu pemasaran secara massal. Jadi tidak dibagi-bagi menjadi beberapa produk, atau targetnya itu tidak dibagi menjadi beberapa produk, tapi langsung ditargetkan ke semua orang. Jadi supaya semua orang itu suka, langsung ke masyarakat luas. Nah, itu disebut dengan undifferentiated marketing. Ini contohnya produk Coca-Cola. Bisa juga selain Coca-Cola itu produk garam.
biasanya dipasarkan ada garam banyak, ada garam yang tanpa merek. Nah itu kan melihat bahwa ternyata konsumen itu membutuhkan garam, jadi ia langsung memproduksi barang yang untuk secara massal bisa digunakan oleh semua orang. Bisa juga perusahaan-perusahaan yang dipasarkan untuk masyarakat luas, jadi tidak dipisah-pisah, diklasifikasikan kepada orang-orang yang berbeda. Nah, apa sih manfaat dari undifferentiated marketing ini? Ternyata kalau kita memproduksi barang secara massal, itu ternyata ongkos produksi, ini ada beberapa biaya, karena di dalam perusahaan kita tuh membutuhkan biaya. Nah, ternyata biaya-biaya yang dibutuhkan di dalam perusahaan itu bisa ditekan. Nah ini, biaya-biayanya itu bisa ditekan. Ini, ditekan. Karena kita tidak membutuhkan banyak biaya untuk menghasilkan berbagai produk, karena ia hanya memasarkan satu produk saja dan dipasarkan untuk banyak orang. Nah, itu yang dimaksud dengan undifferentiated marketing atau umumnya disebut dengan mass marketing, yaitu pemasaran secara massal. Selanjutnya, kita mengenal dengan differentiated marketing. Nah, berbeda dengan yang tadi yang sekarang tidak ada ya. Yang pada strategi awal pertama, ia memproduksi barang secara massal dan produk tunggal untuk dipasarkan ke semua orang. Nah, yang kedua ini adalah perusahaan itu mengidentifikasi kelompok-kelompok pembeli tertentu atau segmen pasar dengan membagi pasar ke dalam dua kelompok atau lebih. Yang di undifferentiated marketing itu, ia tidak membagi pasarnya ke dalam beberapa kelompok, ia langsung menjual produknya itu kepada masyarakat luas. Sedangkan yang di differentiated marketing ini, ia membagi-bagi kelompoknya. Nah, perusahaan membuat produk dan program pemasaran yang berbeda-beda pada masing-masing segmen. Nah, ini ada contohnya. Perusahaan Coca-Cola yang juga memproduksi Fanta, dan masing-masing merek yang dibuat dalam berbagai macam kemasan. Ada kemasan kaleng, botol besar, dan botol kecil. Kalau yang di undifferentiated marketing tadi, Coca-Cola itu hanya memasarkan produk Coca-Cola saja, satu produk. Pada awalnya, produk Coca-Cola itu memasarkan produk di dalam botol ya. Dan itu ia tidak menjual kemasan lain dan tidak menjual produk lain, dan itu langsung dipasarkan secara massal. Sedangkan yang di differentiated marketing ini, ia menerapkan strategi target pasar untuk pasar yang berbeda. Ternyata setelah kita menganalisis, konsumen itu menginginkan tidak hanya rasa seperti ini saja. Ternyata konsumen itu ingin membuat rasa stroberi, ada rasa mangga, atau rasa jeruk dan rasa nanas misalnya. Oleh karena itu, perusahaan Coca-Cola ini memproduksi Fanta dengan berbagai rasa. Ada Fanta stroberi, ada Fanta nanas, dan ada Fanta yang lain. Dan itu pun dia membagi ke dalam berbagai macam kemasan, karena melihat bahwa ternyata selain masyarakat itu menyukai botol kecil, mereka itu juga ingin membawa ke perjalanan lebih gampang, sehingga dibentuklah bentuk kaleng. Ternyata konsumen itu juga menginginkan ketika ia ada perayaan-perayaan yang membutuhkan minuman yang banyak, ia menginginkan dalam jumlah yang besar. Nah, itu disebut dengan botol besar. Nah, itu yang disebut dengan differentiated marketing. Bedanya dengan undifferentiated marketing adalah ia membagi ke beberapa segmen. Untuk selanjutnya, yaitu concentrated marketing. Concentrated marketing ini, perusahaan memusatkan upaya pemasarannya pada satu atau beberapa kelompok pembeli. Jadi dari awal itu, perusahaan itu sudah menetapkan kelompok pembeli yang seperti apa yang saya tuju, atau segmen pasar seperti apa yang saya inginkan. Apakah segmen pasar di Surabaya saja, atau di Malang saja, atau orang muda saja, atau orang tua saja. Nah, seperti itu. Nah, apa sih tujuan dari concentrated marketing itu? Ternyata ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah memperoleh kedudukan yang kuat dalam suatu segmen pasar yang dilayani. Jadi ini kita contohkan kepada produk-produk yang biasanya memiliki kualitas tinggi. Contohnya BMW misalnya. Perusahaan BMW ini pada awalnya ia sudah menetapkan kepada segmen pasar dengan status sosial menengah ke atas atau status sosial ke atas. Jadi
dia sudah dari awalnya itu dia sudah menetapkan bahwa saya hanya memasarkan produk kepada orang-orang yang memiliki penghasilan sekian.